Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Dari Jalan Cinosari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Ada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 3 masuk ke halaman 4 surat At-Taghabun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berkaitan dengan ayat ini, apabila ada ustadz namun jarang menggunakan ayat-ayat Quran sebagai petunjuk, apakah dia juga menjadi penghuni neraka, Ustadz? Nah, Ustadz masuk kafir kan ya tidak. Ustadz kafir apa ada? Ya, nah mungkin tidak menggunakan ayat-ayat, mungkin yang digunakan hadis-hadis Rasulullah. Ya, karena sumbernya Islam kan dua, Quran dan hadis. Mungkin beliau menerangkan tentang akhlakul karimah, mungkin ya cukup dengan hadis-hadis Nabi cukup bisa akhlakul karimah. Hak sama muslim itu hadis-hadis Nabi. Antara muslim satu dengan muslim yang lain apa yang jadi haknya. Hadis Nabi menerangkan misalnya hak orang mati, itu juga hadis Nabi kan. Tidak, jadi tidak termasuk. Ustadz maksudnya kan kafir, tidak mungkin ya. Ustadz menerangkan agama sumbernya dari Quran dan hadis, nah itu yang dipakai. Apalagi Brosur halaman 4 pada surat Al-Isra ayat 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Ayat ini mohon dijelaskan. ya, coba dibaca dari atas kan paham. Wa qalu aidza kunna idzaman wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat, yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Jadi jangan dipotong di belakang, dari depan dibaca ya. Jadi orang kafir itu tidak percaya akan hidup lagi. Apa kita nanti kalau sudah mati, ya
menjadi tulang belulang, benda-benda yang sudah hancur, apa mungkin akan dibangkitkan lagi? Ya. Allah mengatakan, "Qul kunu hijaratan aw hadidan." Ya, jadilah kamu batu atau besi yang tidak mungkin menurut akal manusia, batu dan besi kan tidak mungkin akan dibangkitkan jadi hidup. Jangankan kamu hanya hancur jadi tanah, tulang belulangmu rusak menyatu dengan tanah. Andai kata kamu jadi batu atau jadi besi, yang tidak mungkin orang akan mengira batu besi bisa hidup. Ya, andai kata kamu jadi batu atau besi pun akan dihidupkan oleh Allah. Akan dihidupkan oleh Allah. Maka jangan dira pas kamu tadi tanah, udah tulang belulang hancur, apa mungkin pasti bisa dihidupkan lagi. Nah itulah. Maka Allah mengatakan, katakan andai kata kamu jadi besi apa jadi batu, dihidupkan oleh Allah. Siapa yang akan menghidupkan kembali? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan kamu adalah yang telah menciptakan kamu pertama kali. Pada yang pertama, maksudnya pertama. Yang menghidupkan kamu nanti, ya yang menciptakan kamu dahulu. Kamu sudah mati, apa mungkin bisa dihidupkan? Loh, dulu kamu diciptakan oleh Allah itu asalnya juga mati. Terus dihidupkan, nanti dipateni lagi, setelah mati hidupkan lagi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyakum. Apa yang menjadikan kamu kafir pada Allah? Dulunya kamu itu mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu seperti sekarang ini kita hidup. Dulu sebelum kita di sini mati kita dari benda-benda yang mati. Dihidupkan oleh Allah, sekarang hidup di dunia ini. Setelah ini nanti summa yumitukum, nanti kamu akan dipateni lagi. Ya. Lah setelah dimatikan lagi summa yuhyikum, Allah akan menghidupkan kamu kembali. Maka jangan heran, apalagi kamu dulu pernah ada terus mati, hidup kan lebih gampang lagi itu mestinya. Walaupun bagi Allah tidak ada yang sulit, semua gampang. Dulu asalnya kamu tidak ada, benda mati terus dihidupkan jadi manusia, hidup di dunia nanti. Terus kamu nanti mati, Allah menghidupkan lagi bagi Allah sangat mudah. Walaupun kamu tidak mengira karena jadi tanah udah menyatu jadi kok bisa hidup, sekalipun kamu jadi batu lah, andai kata kamu mati terus jadi batu, jadi besi, dihidupkan juga oleh Allah. Ya itu. Bagi Allah sangat mudah. Kapan itu terjadi ya pertanyaan kita? Katakanlah Muhammad, mudah-mudahan waktu berbangkit itu sangat dekat. Sangat dekat. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, ketika Allah memanggil orang-orang sudah mati semua, panggil oleh Allah, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja, ya kan? Jadi kamu diam kubur, tahu-tahu dibangkitkan. Dalam kubur itu ada batasnya. Setelah dibangkitkan dari kubur, masuk alam akhirat, yaumul hisab dulu. Nah di situ nanti kamu akan selama-lamanya. Tidak akan mati dan tidak akan senang, tidak akan susah bagi mereka masing-masing. Orang yang amal baiknya di dunia ini dia akan mendapat balasan yang baik, akan mendapat kegembiraan selama-lamanya. Tidak akan ada berhenti. Sebaliknya orang yang berbuat jelek di dunia mendustakan ayat-ayat Allah tadi, ya, nanti setelah dibangkitkan dari kuburnya melewati yaumul hisab, hari perhitungan amal, atau yaumul mizan, hari ditimbangnya amal-amal manusia ini. Manusia yang kafir-kafir tadi mendustakan ayat Allah akan menderita selama-lamanya. Tidak mungkin kamu akan merasakan kenikmatan setelah masuk neraka. Nah itu. Kapan tidak? Jadi kalau dibandingkan itu di dalam kubur sangat sebentar.
Sebab di akhirat nanti nggak ada batas waktu. Kalau dikubur artinya berapa waktu. Ya. Yang hidup yang sesungguhnya ya nanti hidup setelah mati nanti. Kita dulu mati, sekarang dihidupkan, nanti dimatikan lagi. Nah setelah dihidupkan ya sesudah mati nanti itu yang hidup yang sesungguhnya. Dan tidak akan mengalami mati lagi. Sekalipun dibakar ya, di neraka ya, menjadi hangus kulitnya, tulangnya semua nanti bangkit lagi kulit yang baru. Tidak akan mati. Masukkan dalam neraka khususnya brodoli ya keluar itu merasa yang paling ringan pada yang merasa yang paling berat padahal itu paling ringan dan tidak akan mati selama-lamanya. Itu maksudnya. Tinggal dibandingkan dikubur tadi sangat sebentar. Dibandingkan yaumul akhirat nanti. Apalagi sebelum hari pembangkitan, orang-orang yang ada di dalam kubur yang amalnya jelek, apakah menerima siksa sampai hari pembalasan? Dan orang yang amalnya baik di dalam kubur akan tidur seperti tidurnya pengantin baru sampai hari kiamat. Ustaz, mohon penjelasan. Ya, ada hadis Nabi menerangkan begitu. Orang yang amalnya jelek sebelum masuk neraka dia sudah mendapat siksa kubur. Digambarkan dalam satu hadis, kubur mereka itu disambungkan dengan neraka. Ya, setiap hari dia mendapat dari kubur itu mendapat uap panasnya api seperti diopen itulah. Maka isinya kan panas api. Nah, panasnya itu disalurkan ke kuburnya itu. Setiap hari belum masuk neraka, tapi dapat hawa panas terus. Karena panasnya dari api neraka. Ya. Untuk mendatangkan dari kiamat. Menunggu datangnya kiamat. Dia mengira kalau datang kiamat sudah enak dikiranya. Ya, padahal dia akan mendapat siksa yang sebenarnya. Masuk neraka tadi. Kalau tadi kan dapat umumnya saja. Dapat uapnya dari neraka saja. Nanti masuk betul dalam neraka. Nah kalau orang yang amalnya baik, memang dikatakan oleh Rasulullah, dia tidur nyenyak seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru itu tidurnya gimana toh? Nah kalau ini udah pengantin lama lupa mungkin. Yang baru-baru itu gimana tidurnya? Nyenyak apa enggak? Tidak nyenyak. Pengantin baru itu ya semalam itu tidak tidurnya sedikit sekali ya. Tahu-tahu lagi turu sedela wis biar wis padang. Tidak bisa tidur tetapi tidak susah gitu loh. Tidak susah. Lain yang tidak tidur tidak susah sampai makan obat tidur enggak bisa. Kalau pengantin baru enggak usah makan tidur, tidak tidur. Tapi nanti kalau udah tidur sebentar bangun sudah padang. Jadi pengantin baru itu itulah. Jadi isinya di dalam kubur itu senang saja. Ya, begitu tidur lap hari kiamat sudah datang. Bentar lagi. Nah kalau orang yang amalnya jelek nunggu-nunggu kapan datangnya kiamat. Tiap hari dihembusi api panas dari neraka tadi kok orang tidak akhir-akhir itu kapan. Dia nunggu datangnya kiamat dikira selesai kiamat sudah selesai. Padahal dia akan masuk siksa yang sebenarnya. Kalau tadi kan belum, baru mencicipi saja. Nanti kalau sudah masuk hari Ba'as, yaumul Ba'as, yaumul Hisab, yaumul Mizan, tentukan keputusannya, baru dia masuk neraka yang sesungguhnya. Nah itulah, memang ada namanya siksa kubur. Banyak diterangkan hadis-hadis Nabi tentang siksa kubur. Apalagi? Halaman 5 masuk ke halaman 6. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabum muhin.
yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, yakni mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Apakah dosa yang telah dilupakan manusia menutupi hatinya untuk bertobat? Orang yang beriman akan selalu mengingat dosanya, takut seperti di bawah gunung yang akan roboh. Apakah pandainya setan dalam hal menggoda orang yang beriman? Kemudian solusi atau tindakan untuk menangkalnya bagaimana? Bukankah pena diangkat Allah ketika orang lupa sampai dia ingat? Apakah Allah mengampuni dosa yang sudah dilupakan untuk bertobat, Ustaz? Jadi ya lupa dengan dilupakan itu lain. Kalau dilupakan itu sengaja, ya. Kalau lupa itu tidak sengaja. Maka orang yang beriman perbuatannya itu baik dan buruknya selalu ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang hidupnya selalu ala hudam mir rabbihim, atas petunjuk Tuhan mereka. Jadi orang yang beriman, bertakwa itu salahnya, benarnya selalu di atas petunjuk. Ya tak? Kalau benar di atas petunjuk, jelas ini petunjuk Allah, kita lewat yang benar. Lah salahnya pun di atas petunjuk Allah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya orang yang beriman itu kalau terlanjur berbuat salah, dia tidak ora apa-apa bacut, tidak begitu. Ya, segera dia bertobat, mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'adis sama'i wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Jadi orang yang beriman itu kalau terlanjur berbuat salah, menyadari bahwa saya lakukan salah, cepat-cepat bertobat. Ya. Maka tidak mungkin orang berbuat salah kok lupa tuh. Kalau saya salah, sadar ini salah, segera bertobat. Tidak mengulangi lagi. Nah, kecuali kalau salah wis ora apa-apa, sok tobat nek wis tuwa wae. Nah, kalau sudah tua mau mati kita akan bertobat. Lah, itu jadi namanya melupakan, itu bukan lupa. Kalau orang yang beriman begitu tahu ini suatu perbuatan saya salah, saat itu juga segera bertobat, tidak ditunda-tunda. Ya. Bertobat dengan segera gitu kan. Jadi kalau memang bertobat dengan segera berarti tanda penyesalan. Orang itu kalau berbuat salah menyesal, bertobat, Allah menerima taubatnya. Nabi kita juga mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Semua manusia itu pasti mempunyai dosa, kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa kecuali Nabi. Kalau Nabi memang maksum, terjaga dari dosa. Kalau kita manusia semua walaupun orang bertakwa itu punya salah juga, punya dosa juga. Ya? Tapi kata Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah segera bertobat. Semua manusia pasti mempunyai dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa segera bertobat. Loh, kalau segera bertobat, ya,
Tidak mungkin lupa segera bertobat. Nah itulah, jadi harus kita segera. Maka kalau kita berbuat salah itu jangan ditunda-tunda, segera bertobat. Kalau sudah itu tahu salah, segera bertobat. Jangan ditunda-tunda. Apalagi Brosur halaman 7 pada surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Yang ditanyakan sangkakala itu apa, Ustaz? apa kira-kira? Sangkakalai trompet. Jadi besok Allah menyerintah malaikat meniup trompet, kali tiupan manusia mati semua. Tiupan yang kedua manusia bangkit semua. Ya, bangkit semua. Jangan tanya trompetnya besarnya seberapa ya. Ya? Apa sebesar trompet yang dipakai musik tentara. Kalau baris itu apa ya? Itu jangan tanya. Trompetnya dibuat dari apa? Tuh malaikat sing nyebul kok ya rosomen. Nah, itu masalah gaib, jangan bertanya begitu. Tetapi bagi orang yang beriman, hal-hal yang gaib kita hanya diperintah mengimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu yang percaya adanya yang gaib, termasuk meniup trompet, mematikan manusia, menghidupkan juga trompet, ditiup hidup manusia itu gaib, tidak bisa dibuktikan sekarang. Karena itu gaib, maka saudara dan saya sama-sama menunggu. Ya, tak kandani so wis tekan kono. Ya, nah, kamu rasa dikandani ngerti dewe-dewe wong itu yang tunggu kita itu nanti kok ya. Jadi jangan menanyakan hal-hal yang gaib yang tidak diterangkan oleh Allah. Apalagi Halaman 8 surat Ar-Rum ayat 57. Fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina dzalamu ma'dziratuhum wala hum yusta'tabun. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertobat. Yang ditanyakan pada kata uzur. Ya. Jadi pada hari itu orang yang zalim ya ma'dziratuhum walahum yusta'tabun. Dari sini maksudnya mengemukakan alasan apapun orang kafir itu enggak diterima. Sudah di hadapan Allah kamu mencari alasan apa, wis to alasanmu apa enggak diterima sudah. Ada kan orang kafir nanti di sana minta setelah nyata betul ketika hidup di dunia diberitahu enggak pernah percaya. Setelah masuk alam kubur, masuk alam akhirat baru percaya ternyata yang dulu saya tidak pernah percaya ternyata menjadi kenyataan. Dia nangis minta kepada Allah, ya Allah, saya sekarang yakin betul, mohon saya dikembalikan ke dunia ya Allah. Saya berjanji akan berbuat baik tidak seperti yang dulu. Ya. Apa kata Allah? Sudah kamu tidak usah bicara dengan saya. Ya. Tinggallah kamu dengan hina di neraka itu. Nah, itu tidak boleh. Orang kalau sudah terlanjur di sana kok mau minta kembali ke dunia. Ya. Nah, itulah maksudnya. Jadi minta alasan apapun tidak bisa diterima oleh Allah. Kalau minta penundaan pun tidak bisa diterima. Sudah kebacut. Ya. Berapa lama kamu hidup di dunia kok sampai dikenalkan akhirat, kenalkan Allah, kenalkan tidak bisa mengenali hidupnya berapa lama di dunia. Sampai Allah saja tidak kenal. Dan Allah sudah menjelaskan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum afdal.
Allah sudah membuat peringatan sejak hidup di dunia ini. Allah nanti akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati, tapi dengan hatinya tidak bisa memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak kenal pada Allah. Diberi mata, penglihatan, tapi tidak bisa dengan penglihatan itu melihat ciptaan-ciptaan Allah itu menyentuh hatinya, bisa ingat kepada Allah. Tidak bisa. Nah, melihat gunung, melihat laut, kagum gunungnya tinggi, lautnya luas. Tapi enggak pernah, siapa yang membuat? Tidak pernah. Nah. Diberi pendengaran, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah ketika diterangkan. Ya. Maka orang yang semacam itu diberi hati, diberi telinga, pendengaran dan penglihatan, tidak bisa mengenal Allah. Kata Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Kalau binatang ternak, ya diberi hati, diberi penglihatan, bisa pendengaran, tidak kenal Allah, memang tidak diberi akal, ya. Nah, manusia diberi akal kok tidak bisa mengenal Allah, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan hatinya, maka lebih rendah daripada binatang ternak. Itu maksudnya itu. Apalagi? Halaman 9, surat Hud ayat 104. Zalika yaumum majmu'un lahun nas wa zalika yaumum mashhud. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Yang ditanyakan, makhluk apa saja yang menyaksikan tadi? Kena dikatakan segala makhluk itu ya semua, segalai semua ya toh. Ya toh, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah menyaksikan ada kiamat nanti. Tidak hanya manusia saja, semua makhluk. Ya. Nah, udah dikatakan semua makhluk, kok makhluk apa saja? Ya semuanya. Yang termasuk makhluk itu apa? Ciptaan Allah, makhluk itu ciptaan Khalik. Itu semua nanti datangnya kiamat itu mengerti semua. Menyaksikan semua. Ya, apalagi? Halaman 10 surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 4. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ini mohon dijelaskan. Apa mengira kalau kami nanti sudah mati, tulang-tulangmu sudah rusak, berpisah semua, ya dah. Apalagi udah beratus-ratus tahun, udah tuh. Mungkin malah tempat kuburannya sudah ditempati orang lain juga. Sudah. Punya jadi rata tanah, udah ratusan tahun, nanti ditempati orang lagi. Campur aduk di situ tulang belulangnya manusia yang dikubur itu dan manusia yang dikubur datang kemudian jadi satu. Ya, maka kalau begitu akal kan, apa bisa, bagaimana cara membangkitkannya? Satu sama lain sudah bercampur aduk, jari-jarinya sudah tidak karuan, sudah merotoli semua. Nah, maka Allah jelaskan. Ya. Itulah Allah menjelaskan sampai Allah nanti akan menyusun, ya, jari jemarimu disusun rapi seperti ketika dulu. Jangan dikira Allah tidak bisa begitu. Jadi manusia itu nanti dibangkitkan kembali dan seperti ketika kamu hidup walaupun tulang belulang udah hancur, dihidupkan lagi oleh Allah. Jangan dikira hal itu bagi Allah
Bisa, maka diterangkan di sini kami akan mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu menjadi satu, dikumpulkan. Manusia yang pertama kali mati sampai terakhir mati, nanti dikumpulkan semua oleh Allah. Tidak ada yang tertinggal. Maka kamu mengira apa tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangmu? Tulang belulangnya dikumpulkan kembali. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa. Nah, ini Allah mengatakan kami kuasa bisa itu menyusun kembali jari jemarimu ya dengan sempurna. Jadi jari-jarimu walaupun sudah beristilahkan malah mungkin sudah jadi tanah wis ora wujud ya. Nanti disusun kembali oleh Allah jadi sempurna lagi. Bagi Allah itu suatu hal yang mudah. Maka jangan dikira orang itu Allah kalau sudah mati sudah selesai, nanti dibangkitkan lagi oleh Allah. Dimintai pertanggungjawab apa yang dilakukan ketika di dunia. Gitu? Nah, maka jangan mikir akal kita, kalau akal kita memang ya kadang-kala kita menggali kubur itu kadang-kala mendapat tengkorak manusia. Untuk mengubur yang lain itu loh, tengkorak, ada lagi dapat tulang kaki. Itu nanti dibuang saja kadang-kala dinggurang lain. Nah, kalau mau membangkitkan apa bingung goleki Allah cari kemana itu nanti, tidak? Itu yang di situ. Ada yang matinya cebur laut, ya, tidak ketemu dimakan ikan. Apa saya duripke meneh wong iwake wis sudah dimakan ikan di laut, badannya habis dimakan ikan, ikannya ditangkap orang, digoreng dimakan orang. Nah, itu menghidupkan gimana besok? Nah, bagi Allah yang begitu jangan kamu pikirkan, marai mumet. Itu bukan gawean kita. Ya, Allah Maha Kuasa. Wong dari dulunya kamu tidak ada menjadi ada bisa, apalagi sudah ada tinggal menghidupkan lagi. Dulunya tidak ada menjadi ada, bagi Allah mudah. Nah, kalau nanti kita sudah ada terus mati, hancur lagi, tapi pernah ada, ya barangnya sudah rusak, hancur lagi, dihidupkan lagi, bagi Allah mudah. Maka jangan dikira akal kita ini bisa mengetahui segalanya, itu kekuasaan Allah. Kamu percaya pada kekuasaan Allah, sekarang ya berhati-hati untuk menghambakan diri pada Allah, selamatlah. Tapi kalau kamu tidak percaya, yang menuruti akalmu saja, nanti penyesalan di kemudian hari. Apalagi? Halaman 12 surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Apakah ada makhluk di luar bumi kita, Ustaz? Mungkin seperti alien, dan apakah jin termasuk makhluk yang disebarkan di langit, Ustaz? Selain Allah, yang ada selain Allah itu semua makhluk. Wis kowe ngarani apa saja selain Allah itu semua makhluk. Apa jin, setan, ya. Apalagi lah wis kamu nyebut apa saja dah selain Allah. Kamu nyebut apa saja yang selain Allah, itu semuanya makhluk. Sampai diterangkan bumi, langit itu makhluk. Ya. Bahkan Allah menjelaskan, kalau kebenaran menurut hawa nafsu manusia, rusaklah bumi, langit, dan seluruh isinya. Coba dibaca surat Al-Mu'minun ayat 71 itu. Dan seluruh isinya. Lah isinya apa? Kamu tidak usah menerawang yang langit, barang isinya di bumi ini aja kamu banyak yang belum tahu. Binatang-binatang yang melata ini aja, di samping yang sudah kita kenal, masih banyak yang belum kita kenal. Merasa tidak mikir makhluk yang di laut, di bumi banyak yang kamu belum tahu.
Nah, di langit jelas kalau di sana ada makhluk, ya ada itu makhluk. Apa? Kalau itu ada makhluk, ya itu, ya makhluk. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, apapun wujudnya. Maka apapun yang kamu sebut kalau itu memang ada, itu makhluk. Ya, dibaca. Surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ada anaknya? Tidak ada. Nah, itu kan. Kalau kebenaran itu menurut hawa nafsu manusia, rusak semuanya, langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya. Semuanya. Dan Allah telah menurunkan kebanggaan, maksudnya Al-Quran. Tetapi manusia melupakan kebanggaan itu. Malah sudah tidak bangga dengan Al-Quran, ya, tapi malah bangga dengan yang lain-lain. Nah, maka dia akhirnya sudah tidak bangga lagi dengan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, ya, rusak semuanya. Semua yang ada di dalam langit, apa yang ada dalam bumi, semua rusak. Kalau kebenaran itu menurut manusia, maka al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu, jangan dari aku manusia, dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin, kamu jangan termasuk orang yang ragu-ragu pada kebenaran itu. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup, Ustaz. Ya, yang lain tidak ada lagi. Ada pertanyaan yang mau dijawab sekarang. Ya, mari. Ustaz, saya ingin bertanya, dalam surat An-Nisa ayat 92 disebutkan seorang yang membunuh tidak sengaja harus membayar diat dan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin bila tidak ada gantinya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu bila yang terbunuh orang kafir. Apabila yang terbunuh orang Islam, apa juga sama? Saya pernah menabrak orang hingga meninggal dunia dan saya tidak sengaja, dia orang Islam. Saya sudah membantunya walaupun tidak banyak karena saya hanya seorang buruh pabrik. Apakah saya harus puasa 2 bulan berturut-turut? Dan apabila dalam puasa itu ada hari yang berhalangan, umpamanya sakit, apa bisa diganti di hari lain? Dan karena saya seorang buruh angkat-angkat, kadang lelah, apabila ada hari yang tidak kuat puasa, apa bisa diganti dengan membayar fidyah, Ustaz? Mula aja sok nabrak wong. Dibaca aja ayatnya mengenai itu coba. Surat An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, kecuali jika mereka, yakni keluarga terbunuh, bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, yakni si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada notnya di situ. Maksudnya tidak sengaja, seperti menembak burung terkena seorang mukmin. Kemudian diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Bersedekah di sini maksudnya membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Apa yang ditanyakan? Ya. Jadi kalau kamu membunuh orang tidak sengaja, orang kafir, tetapi kafir dhimmi, kafir yang dilindungi, tidak boleh dibunuh. Atau membunuh orang mukmin tidak sengaja, seperti nabrak tadi kan tidak sengaja. Ya, kalau berlaku dalam hukum Islam, kamu membayar diat, artinya memberi jatuh semacam denda lah kepada keluarganya. Atau memerdekakan budak, lah kamu nggak punya budak, nggak ada budak kan di sini. Nah. Ya, kecuali kalau keluarganya tadi bersedekah maksudnya membebaskan, tidak diminta dimaafkan, wong tidak sengaja kok. Memerdekakan budak ya, tidak ada budak. Dan terakhir memang puasa 2 bulan berturut-turut. Namanya berturut-turut itu tidak boleh diselingi. Sudah dapat 1 bulan lebih 25 hari, akid tidak bisa nyambung, ya dibalani lagi dari depan. Ya, namanya tidak berturut-turut itu. Tidak sengaja aja begitu, apalagi sengaja. Lah kalau orang mukmin membunuh dengan sengaja membunuh orang mukmin tempatnya di jahanam. Jadi orang mukmin kalau membunuh dengan sengaja tempatnya di jahanam. Hukumannya langsung, hukuman Allah nanti. Maka orang mukmin sama orang mukmin tidak boleh saling bunuh-membunuh. Kalau saling bunuh-membunuh, al-qatil wal maqtul fin nar. Orang mukmin sama orang mukmin kok bunuh-membunuh, masuk neraka semua. Yang membunuh ya masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Karena haram. Orang mukmin itu haram darahnya. Berperang itu haram, bertengkar, berkelahi sampai bunuh-membunuh itu haram. Malah Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, merendahkan saudaranya sama muslim itu suatu kefasikan, fasik. Memeranginya kafir. Jadi kalau memerangi orang mukmin, kafir itu orang kafir itu. Orang mukmin itu tidak boleh saling perang memerang. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Tapi zaman sekarang hadis-hadis Nabi itu sudah tidak. Jangankan hadis Nabi, ayat-ayat Quran sudah tidak diperdulikan. Karena ayat Quran itu tidak perlu dikaji. Ya, waca ben untuk ganjaran. Nanti kalau dikaji nanti tidak ngerti, gitu. Tidak ngerti. Maka biar jadi orang bodoh aja.
Alasannya nanti di hadapan Allah nek ditanya, saya enggak tahu kok. Nah, makanya nek wis ra ngerti iki. Ya dah. Kamu jadi orang berapa sampai tidak tahu? Apa sebabnya tidak tahu? Sedang Nabi kita mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, wajib setiap muslim itu mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu yang dimaksud juga ilmu agama itu. Ilmu yang bisa membedakan hak dan batil, halal haram, benar salah, itu maksudnya ilmu agama, ilmu din. Sedang Allah memerintahkan Quran itu dikaji tiap-tiap ayatnya. Kamu menjadi orang Islam berapa tahun kok tidak mengerti, berarti tidak mengkaji kan? Maka alasan apapun di hadapan Allah enggak diterima. Maka tadi katakan, majukan udzur apapun, alasan apapun tidak diterima oleh Allah. Maka mumpung kita masih hidup, hati-hatilah. Kita pelajari ayat-ayat Allah itu. Kita pahami, jangan sampai terjebak. Ya, karena kebodohannya karena memang tidak mau belajar, akhirnya menghina sama muslim, membunuh sama muslim. Bisa membunuh itu merasa bangga. Ya. Nah, padahal itu kamu masuk neraka, kok bangga. Maka kalau orang Islam itu ngamalkan Islamnya, dunia itu aman. Apalagi Indonesia yang mayoritas bangsa Indonesia berpenduduk beragama Islam. Kalau negeri mayoritas penduduknya agama Islam, banyak pelacuran, banyak perjudian, banyak pencurian, banyak pembunuhan, banyak yang maksiat-maksiat itu banyak semua. Itu jelas itu bukan cermin. Ya. Perbuatan orang Islam, bukan. Ya. Jadi ya Islam tapi tinggal namanya saja. Itu yang dikatakan Rasulullah. Sayati ala nas zamanun la islama illasmuhu. Kan datang suatu zaman bagi manusia, Islam itu tinggal namanya saja. Namanya Islam tapi perilakunya jauh dari aturan Islam. Lah kok jauh dari aturan Islam? Karena ngerti pun tidak. Jadi orang Islam tetapi tidak ngerti Islam itu apa. Tidak ngerti, tidak mau belajar. Justru apalagi kalau ada belajar, dia musuhi. Nah, itu orang Islam apa begitu? Maka kalau orang Islam mengamalkan Islam dengan betul, aman, dunia ini aman. Tolong menolong satu sama lain, ukhuwah satu sama lain, akrab. Akhirnya terjebak dalam kesyirikan tetapi tidak sadar. Syirik itu bukan menyembah patung saja. Ya patung jelas syirik itu. Ya. Menyembah kuburan syirik. Menyembah danyang syirik, ya. Semua jelas. Tapi jangan dikira itu saja. Menjadikan agama Allah berpecah belah. Masing-masing pecahan, masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya, itu juga syirik. Coba dibaca ayatnya. Munibina ilaihi wattaquhu wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, inilah, jangan kamu termasuk orang-orang musyrik, orang mempersekutukan Allah. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan.
tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, ya. Siapa orang musyrik itu? Orang yang memecah belah agama Allah yang satu ini menjadi berpartai-partai, bergolong-golong, tiap-tiap golongan, tiap partai bangga dengan partainya, bangga dengan golongannya, sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya. Justru bisa terjadi serang menyerang, perang-perangan antar golongan, ya, antar golongan. Jadi bukan Islam lagi, sebab kalau Islam haramun damuhu, haram darahnya, wa irduhu, kehormatannya, wa maluhu, harta haram. Sama muslim itu darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Tapi kalau udah demi kepentingan golongannya jadi halal semua. Nah, betul pati itu bukan golongan kita aja, serang aja gitu dah. Nah itulah, itu kata Allah itu termasuk perbuatan syirik. Maka jangan merasa kita bebas dari syirik kalau sudah tidak menyembah patung, tapi kamu membanggakan golonganmu itu sudah syirik juga. Apalagi sampai merasa golongannya sendiri yang paling baik, golongannya sendiri yang calon masuk surga. Selain golongannya tidak masuk surga, itu persis ketularan Yahudi dan Nasrani. Coba dibaca ayatnya, surat Al-Baqarah itu. 113 atau berapa sebelumnya. Jadi yang berhak masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani, pertama begitu. Tapi akhirnya waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Yahudi itu mengatakan, wah orang Nasrani itu tanpa dasar kebenaran. Balas juga oleh Nasrani, waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani juga berkata begitu, yang tanpa dasar kebenaran itu orang Yahudi. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca kitab suci. Kok bisa olok-olokan begitu? Nah, ternyata orang Islam pun ya begitu. Coba dibaca ayat. Nah, ayo. Surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 113. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala dari sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, itu kan. Ya. Mereka mengklaim yang masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad perintahkan, tunjukkan, tanya mereka, tunjukkan bukti kebenaranmu. Kalau yang masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani, apa pernah ada janji dari Allah? Nyata itu hanya angan-anganmu yang kosong aja. Angan-angan yang kosong. Yang berhak masuk surga bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi siapa saja yang beriman dan beramal soleh, itu yang berhak masuk surga. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Tidak.
Jadi orang yang masuk surga itu yang berserah diri pada Allah dan dia berbuat baik, ya, maka falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang masuk surga. Apa Yahudi apa Nasrani tidak. Allah tidak mengkhususkan suatu bangsa atau suatu golongan. Yang masuk surga itu orang yang beriman dan beramal soleh. Terus ayat berikutnya tadi. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal tadi mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Lalu akhirnya orang Yahudi mengatakan Allah orang Nasrani tanpa pegangan, tanpa dasar kebenaran. Nasrani balas yang tanpa dasar kebenaran ya Yahudi itu. Terus? Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Ya, padahal sama-sama membaca kitab wahyu dari Allah. Yahudi membaca kitab Taurat, Nasrani membaca kitab Injil. Dan Injil dan Taurat itu enggak ada bedanya. Karena Injil itu tidak membawa syariat, isinya pujian-pujian saja. Syariatnya mengikuti syariat Taurat. Sama. Nah, kitab sucinya sama, kenapa saling udur, salah menyalahkan? Nah, terus? Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Nah, orang yang tidak mengetahui orang Islam itu. Orang Islam itu sama, mengaku kitab sucinya Quran. Tapi ada yang mengeklaim yang berhak masuk surga hanya golonganku. Selain golonganku kafir, tidak boleh masuk surga. Padahal kitab sucimu ya Quran, nabimu Muhammad, kiblatnya ya Ka'bah. Lah kok bisa klaim begitu? Apa pernah dijanjikan oleh Allah kalau kamu nanti yang masuk surga? Nah, maka itu orang yang begitulah jadi syirik. Membangga-banggakan golongannya. Maka MTA jangan sampai bangga golongan. Sing mlebu swarga ya MTA tok iki. Liyane orang MTA masuk neraka semua. Nah, kalau itu mulai kamu berbuat syirik. Justru kamu yang pertama kali masuk neraka nanti. Karena syirik itu menghapus semua amal kebaikan. Habitat a'maluhum. Ya, habitat amal. Rusak semua amalnya. Nah, perkara kita dituduh aliran sesat, aliran malah biar aja. Jangan mendapik diri, wong kene sing ahli surga, oh enggak. Ya. Kalau kita beriman dan beramal soleh, ngamalkan Quran dan Sunnah, nah masuk surga itu. Walaupun ngerti Quran dan Sunnah, tapi tidak diamalkan, diabaikan, ya masuk neraka nanti. Apalagi berdasarkan golongan, MTA kok calon masuk surga, di sana nanti MTA itu enggak ada. Di surga golongan MTA enggak ada semua. Jadi golongan-golongan yang ada itu enggak ada yang masuk surga. Yang masuk surga golongan yang mengikuti apa? Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya. Ma'ana alaihi wa ashabihi. Wahya al-jamaah, kata Nabi begitu. Orang Islam yang hidupnya kebersamaan, rukun, bersatu, yang saya dan Nabi dan sahabat-sahabat saya ada di dalamnya. Dan Nabi mengatakan Yahudi Nasrani itu nanti pecah menjadi 72 golongan. Tapi umatku nanti menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Kecuali satu golongan saja yang masuk surga. Jatuh ya golongan MTA aku yang mlebu surga. Kamu syirik ya. Terus sahabat bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku golongan itu yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya. Artinya golongan itulah ada Nabi, ada sahabat Nabi mengikuti beliau itu. Lah itulah yang masuk surga. Di lain riwayat dikatakan wahya al-jamaah. Itu orang Islam yang
hidupnya rukun, damai, kebersamaan dan aku dan sahabat ada di dalam golongan itu. Nah, maka jangan syirik-syirik hanya menuduh orang nyembah berhala, enggak. Ya, menjadikan agama Allah yang satu, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Itu jadi pecah belah. Umat yang satu tadi menjadi pecah belah, bergolong-golong, tiap golongan merasa bangga dengan golongannya yang ada. Seolah-olah golongannya sendiri yang paling benar, yang lain tidak golongan dia salah. Padahal yang paling mengetahui, yang bertakwa itu Allah. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan dirimu merasa suci, merasa benar sendiri. Sesungguhnya Allah yang paling mengetahui siapa yang sesungguhnya bertakwa, itu Allah. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada perbuatan syirik yang diterangkan oleh Allah. Syirik di situ adalah orang yang menjadikan agama Allah yang satu menjadi bergolong-golong, berpartai-partai, tiap golongan merasa bangga dengan golongannya yang ada. Dah tidak lagi bangga dengan Islamnya. Padahal Allah tadi jelaskan, Allah telah memberikan kebanggaan dengan kamu itu dengan Al-Quran. Tapi kamu mengabaikannya, sudah tidak bangga lagi dengan Qurannya. Bangga dengan golongannya.